Pernah dengar motor Kymco? Ini motor matic pertama di Indonesia yang mengaspal jauh sebelum Yamaha Mio dan Honda Vario menguasai jalan raya. Kymco melindas jalan pada awal 2000-an. Matic ini bukan dari Cina daratan, tapi dari Taiwan. Di balik nama Kymco, ada nama Lippo Group. Siapa sangka ya, konglomerasi yang identik dengan bisnis properti dan rumah sakit itu ternyata pernah terjun ke segmen otomotif. Sayangnya, romansa Kymco dan Lippo di Indonesia ini tak bertahan lama, hanya bertahan 1 dekade saja. Apa yang melatari putusnya hubungan Kymco dan Lippo di Indonesia? Inilah historia bisnis. Cerita ini bermula pada awal 2000 selepas krisis ekonomi 97-98, Grup Lippo terus melakukan diversifikasi bisnis. Salah satu segmen yang disasar otomotif, menggandeng Guangyang Motor Co. Limited, produsen motor asal Taiwan, Lippo menghadirkan Kymco. Perusahaan gabungan itu diberi nama PT Kymco Lippo Motor Indonesia atau KLMI. Komposisi sahamnya Lippo mengempit 40%, sementara Guangyang Motor 60%. Modal awal bisnis KLMI ini 51 juta dolar AS yang asalnya murni dari kantong kedua perusahaan tanpa pinjaman. Modal itu digunakan KLMI untuk membangun pabrik sepeda motor di Cikarang. Kapasitas produksi di tahun pertama 10.000 unit dan akan digenjot menjadi 50.000 unit dalam tempo 3 tahun. Tapi bukan Lippo namanya kalau nggak punya ambisi besar. Sebab pabrik di Cikarang itu pada kapasitas penuh ditargetkan mampu memproduksi hingga 300.000 unit motor atau jet matic per tahun. Menariknya, semua keputusan ini diambil kala krisis ekonomi Asia belum sepenuhnya pulih. Tapi apa alasan Lippo Group getol banget mau bikin bisnis baru yang bahkan belum pernah mereka lakukan? Jawabannya sebenarnya ada 2. Pertama, berasal dari optimisme Chairman Grup Lippo, James Riyadi. James melihat Indonesia sebagai pasar besar yang perekonomiannya akan cepat bangkit. Yang kedua, Kymco ini secara global memang bukan pemain kecil. Pada era 2000-an, Kymco sudah menjadi produsen skuter terbesar di Taiwan, bahkan terbesar kelima secara global. Di tanah air, Kymco sendiri juga merupakan pionir skuter matic 4 tak dengan model Jet Matic 125. Saat itu, motor matic lainnya seperti Mio, Vario, apalagi Aerox, NMAX, dan IDV belum ada. Secara teknis dan inovasi, Kymco harusnya laris manis dan diterima pasar Indonesia. Tapi kenyataan di lapangannya berbeda. Kymco harus menghadapi musuh yang lebih sulit untuk ditaklukkan, yakni persepsi publik. Di Indonesia, Kymco ini terlanjur dicap sebagai motor Cina alias mocin yang punya stigma buruk. Mulai dari bodi yang kurang baik, getaran tinggi, dan tenaganya kecil. Pokoknya jauh jika dibandingkan merek-merek Jepang. Begitulah anggapan publik. Padahal Kymco bukan berasal dari Cina melainkan Taiwan, kendati satu akar. Pada akhirnya stigma itu terlanjur melekat pada brand Kymco dan persepsi pasar pun sudah sulit untuk diubah. Belum lagi dominasi pabrikan Jepang seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki yang sudah lebih dahulu menjalin relasi dengan pasar RI, termasuk dengan jaringan dealer dan bengkel resmi yang masif. Makin menyulitkan gerak Kymco. Sampai akhirnya pada 2009, pabrik Kymco di Cikarang resmi ditutup. Setahun kemudian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pun memutuskan PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit. Pailitnya KLMI membuat petualangan Lippo Group di industri sepeda motor resmi berakhir. Tapi bukan berarti perjalanan Kymco di Indonesia berakhir juga ya. Sempat pamit dari tanah air, Kymco pun kembali meramaikan pasar sepeda motor Indonesia sekitar tahun 2017. Kali ini bukan sama Lippo, namun lewat tangan baru yaitu PT Smart Motor Indonesia
agen tunggal pemegang merek resmi Kymco di RI. Nggak kayak dulu, Kymco balik ke Indonesia dengan strategi baru, yaitu membidik segmen premium 150cc ke atas. Kymco juga menggunakan perakitan lokal Completely Knockdown atau CKD di kawasan industri terpadu Indonesia-Cina, Kota Delta Mas, Bekasi yang juga memproduksi motor listrik. Kira-kira, kamu pernah mengendarai atau dibonceng motor Kymco?